Shalom saudaraku, shalom, apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan sukacita. Baik saudara, dalam renungan singkat hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah Tuhan Roh Kudus. Berbicaralah lewat mulut bibir hamba. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Dan nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini menutrisi kami, mendewasakan kami, mengoreksi kami, membuat kami semakin bertumbuh memuliakan nama-Mu. Kami sepakat mematahkan segala kuasa menghalangi kebenaran firman Allah dihancurkan. Hamba minta hikmat pengetahuan, kepasihan dalam mengajar, memberitakan firman. Otoritas wibawa ilahi ada atas hamba. Dan segala kuasa penghalang dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara yang terkasih, sungguh suatu sukacita yang besar dan saya ingin memberi pesan yang Tuhan sampaikan dalam renungan singkat hari ini. Dan renungan ini saya beri judul eh, tiga tali tidak mudah diputuskan. Tentu saja tiga tali tidak mudah diputuskan. Saudara, ini didasari dari firman Tuhan dari Pengkhotbah 4 ayat 12 seperti kita tahu saudara. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Saudara, sungguh, ini suatu sukacita. Saat ini, siapapun Anda yang mau melangsungkan pernikahan, sebelum atau sedang, saudara, ini artinya dua insan sedang dipertemukan Tuhan, melangkah bersama dalam perjanjian kudus. Saya bersyukur, saya bisa diberi kesempatan yang luar biasa, dan saya bersyukur kepada Tuhan yang memberi saya kehormatan untuk memberkati melalui firman-Nya. Saudara, sebelumnya, saya mau memulainya dengan pantun. Ya, untuk membuat kita jangan terlalu tegang ya, saudara ya. Ya, pantun ini hanya sekedar ya, yang saya buat ya. Sampai jam 3 pagi tadi, saudara. Saya membuatnya sampai jam 3 pagi. Karena saya memulainya dari jam 2:45, saudara. Selesainya jam 3 itu saya harus ke sana sini dulu, saudara. Jadi sebenarnya 5 menit selesai ya. Bunga melati, mekar berseri. Harumnya lembut, menyejukkan hati. Hari ini bukan sekedar janji, tapi awal dari panggilan suci. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi ini tentang membangun rumah. Dan seperti yang dikatakan pengkhotbah saudara, tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Tuhan adalah lembar ketiga yang menyatukan dua insan. Saudara, hanya ada tiga pesan yang akan saya sampaikan. Saya singkat saja. Yang pertama, kasih. Agar dapat bertumbuh dan bertahan, saudara. Perlu kasih, dan kasih ini bukan hanya sekedar pengorbanan, tetapi juga menyangkal diri. Wow, ini sulit sekali karena harus menyangkal diri ya, saudara. Ya, maksudnya apa ya? Disitulah semua sudah lengkap yang namanya pengorbanan apapun. Seperti di Efesus 5:25 berkata, Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih itu bukan sekedar emosi tentu, no, no, no. Tetapi ini pengorbanan. Kristus mencintai jemaatnya bukan karena jemaat selalu sempurna, tetapi karena Kristus memilih untuk setia. Di dalam rumah tangga, cinta itu bukan soal siapa yang benar, saudara. Tapi bagaimana kita tetap saling memilih meski dalam salah. Maksudnya apa sih, saudara? Jadi itu pernikahan bukan tentang siapa yang benar nanti. Tapi bagaimana kita tetap saling memilih untuk bertahan, saling memilih untuk setia, meski ada yang salah, saling mengampuni, dan bukan cari ini yang menang, karena kalau menang-menang berdua, kalah-kalah berdua, saudara. Ya kalau marah aja karena suaminya mungkin agak-agak susah atau istrinya gitu ya saudara ya.
Nah, di sini artinya kita harus belajar punya kata maaf, punya 3 kata ajaib. Maaf, terima kasih, excuse me. Ini setiap hari harus dipraktekkan bukan hanya di luar, saudara, tapi ini terutama di rumah tangga. Ini 2 kata yang menjaga cinta tetap hidup. Dan yang kedua pesannya, saudara, komunikasi yang menghidupkan. Bila kita membaca dari Amsal 15 ayat 23 berkata, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dalam rumah tangga, kata-kata adalah jembatan atau jurang. Perkataan yang tepat itu bisa menyembuhkan, tapi kata yang sembrono itu menghancurkan. Cinta bisa mati bukan karena kekurangan uang, tetapi karena kekurangan kata-kata yang membangun, saudara. Jadi, kata-kata ini tajam sekali, saudara. Penting sekali dijaga. Sekali terucap itu seperti membunuh, saudara. Dan saya pernah melakukan ini pada suami saya. Dia sudah sangat sakit yang dia rasakan karena kata-kata saya itu setajam silet, saudara. Ini apalagi saya udah setajam silet, saudara. To the point, tembak-tembak langsung, saudara. Nggak muter-muter dulu, saudara. Jadi dalam rumah tangga, kata-kata adalah jembatan atau jurang. Perkataan yang tepat ini bisa menyembuhkan, tetapi perkataan yang sembrono juga bisa menghancurkan. Cinta bisa mati bukan karena kekurangan uang, saudara. Tapi kita kekurangan kata-kata yang membangun. Sederhana sekali, nggak perlu banyak uang juga. Ya, tapi kalau kata-kata kita membangun lebih dari uang yang kita beri, saudara. Jadi cinta itu sabar. Tetapi ingat, yang membuatnya bertahan hanyalah iman. Hanya orang yang beriman yang dia bisa setia, yang bisa percaya sekalipun belum melihat. Bahwasanya suaminya pasti bisa, istrinya pasti bisa, saudara. Karena itu perlu sekali setiap hari kita menyediakan waktu harian, ya mungkin cukup 15 menit, saudara. Untuk kita berbicara, saling berbicara, tapi juga jangan dua-dua ngomong, harus ada yang dengar, saudara. Dan sebelum Anda bicara, baiknya Anda mendengar dulu. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Jadi, mendengar itu sangat penting untuk mengerti, saudara. Mendengar bukan asal mendengar, sungguh-sungguh mendengar. Mendengar satu sama lain, nggak sambil main gadget, nggak sambil main game, nggak sambil nonton bola, nggak, no, no, no. Nggak ada interupsi, sungguh-sungguh mendengar dari hati Anda. Ini yang akan membangun kedekatan dan pengertian. Yang ketiga, saudara, iman yang menyatu dalam tujuan. Bila kita membaca dari Mazmur 127 ayat 1, saudara, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tuhan itu bukan hanya penonton dalam pernikahan. Dia adalah arsitek, saudara. Tahu arsitek, saudara? Nanti anak saya yakin namanya si Paul itu suka sekali membangun. Dia dari Play-Doh dia bisa bangun. Pernah dia saya lihat membangun pesawat, saudara. Wah, saya bilang ini akan jadi arsitek. Arsitek dalam yang sangat terkenal, saudara. Saya sudah tumpang tangan terus berdoa ya. Tapi mau jadi apa saya kembaliin. Namun, ini coba bayangkan arsitek itu, saudara. Arsitek itu luar biasa merancang bangunan. Jadi Tuhan yang harus jadi arsitek kita, bukan kita, saudara. Kalau kita, aduh, ecek-ecek gitu, saudara ya. Bayangkan ya, arsitek itu mahal sekali dibayar untuk buat mall, untuk buat gedung, pencakar langit, atau yang lain. Tapi Tuhan gratis, saudara. Dia bukan hanya penonton, dia arsiteknya, saudara. Libatkan dia. Dialah yang ada dalam segala sesuatu. Rumah tangga tanpa arah rohani itu seperti kapal tanpa kompas. Dia bisa bergerak tapi arahnya kemana? Wah, sayang banget kan, sayang bahan bakarnya. Karena nggak ada kompasnya, asal melaju saja, habis waktu, habis tenaga. Wow, dan yang paling menyedihkan, tidak sampai pada tujuan atau nggak tahu tujuannya mau kemana. Mau dibawa kemana hubungan ini? Jadi rumah tangga tanpa arah rohani itu seperti kapal tanpa kompas. Jadi Tuhan adalah simbol dari dua hati yang berbeda agar tetap menyatu dalam badai. Ketika Anda naik kapal mengarungi lautan, Anda harus siap namanya badai. Nggak ada lautan itu yang tenang, saudara. Tahukah Anda, nakoda yang paling handal adalah nakoda yang dihasilkan dari lautan yang paling ganas.
Dengan semakin dia berlatih di dalam, saudara, ini menghasilkan skill yang powerful, saudara. Makanya semua orang ya, dari yang mulai dia merintis, saudara, itu harus masuk yang namanya pemurnian-pemurnian, saudara ya. Demikian rumah tangga. Mungkin di awal ya, saudara, saya nggak nakut-nakuti, tapi dinikmati saja. Kalau Anda menikmati dan Anda tahu nakodanya adalah Tuhan, kompasnya adalah Alkitab, maka Anda tahu masalah memang akan selalu ada. Tapi sebenarnya masalah itu yang akan mendewasakan, itu tergantung bagaimana Anda merespon masalah ini. Jadi rumah tangga, penting kompasnya adalah firman. Tuhan adalah simpul dari hati yang berbeda, agar tetap menyatu dalam badai. Saudara, bagaimana kita merespon ini suami istri? Saudara, saya mempraktekkan ini bersama suami saya. Suami saya jauh, saudara. Long distance dari awal saya nggak pernah menduga saya akan ditinggal-tinggal, saudara. Saya cukup independen ya. Saya kerja di NGO, di Aceh, di Papua. Saya pikir, aduh, nanti kalau udah menikah saya bisa manja dikit sama suami. Ternyata suami saya mencari wanita independen mandiri. Dan dia ketemu. Namun saya tahu, saya tidak bisa berharap banyak pada suami, tetapi pada Tuhan. Ada saatnya jauh, saudara ya. Tetapi kita saling melengkapi. Anak saya, saudara, yang paling membuat kita kuat suami istri, karena kami selalu berdoa. Tidak ada satu hari pun kecuali dia sedang tidak bisa dihubungi karena jauh dari, uh, karena kan kita bergantung pada wifi, bergantung pada sinyal gitu ya saudara ya. Nah, kecuali ada saatnya dia ke root area, disitulah sulit. Kami selalu berdoa ya, paling tidak doa tidur. Kalau di rumah doa, yaitu doa, kekuatan doa sangat besar saudara. Mungkin Anda bisa 5 menit, tapi jangan pikir ya doa bersama. Doa pribadi ada, doa bersama ada. Doa keluarga ada lagi. Apa-apa doa, apa-apa doa. Karena doa napas. Siki-siki doa, siki-siki doa. Memang begitu. Kalau Anda nggak berdoa, Anda dipertanyakan. Gitu ya. Sebelum tidur atau di pagi hari itu sederhana, saudara. Membangun pondasi iman. Pondasi itu nggak kelihatan, saudara. Tapi itu yang paling penting. Dalam suatu bangunan, kalau pondasi itu nggak dalam, maka bila semakin tinggi, saudara, wah ini bahaya, saudara. Maka akan roboh, saudara. Itulah kekuatan doa. Hari ini, mungkin saat ini akan ada 2 insan yang akan menjadi satu, bukan akan. Tapi kita sedang, saudara, kita berdoa. Dan firman ini untuk yang secara tidak langsung, saudara. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang hari ini tentang ribuan hari ke depan nanti. Saudara mungkin memang pasti ada tawa. Itu bagaimana Anda merespon setiap situasi. Air mata tidak selamanya buruk, saudara, itu memuaskan secara kesehatan. Memang penting juga kita punya, ada yang waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Yang penting dalam hidup ini, jangan pernah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Tantangan itu hanya akan membawa kita makin murni, makin dewasa kalau kita meresponnya benar. Jadi ada 3 hal yang harus kita ingat, saudara. Milikilah dalam hubungan suami istri kasih yang rela berkorban. Contohnya Kristus, dia mau mati untuk kita, saudara. Siapa kita? Gak ada apa-apanya kita ini. Tapi seorang pemilik semesta mau mati menggantikan kita. Dia menumbalkan dirinya untuk menebus dosa kita. Pengorbanan. Yang kedua, komunikasi yang menghidupkan. Komunikasi bukan melukai, tetapi harusnya menghidupkan. Jangan ada lagi silent treatment, saudara. Banyak yang bunuh diri dan bercerai gara-gara memilih diam. Memang ada saatnya kita diam, diam itu memang ada saatnya emas. Tapi ada saatnya juga bukan emas, saudara. Itu membuat banyak kesempatan-kesempatan celah bagi sejahat masuk karena mulai salah duga dengan pasangan. Saudara, perlu membangun komunikasi, minta Roh Kudus. Mungkin ada saatnya seperti saya masih ingat ketika saya berantem sama suami, saudara. Saya merasa paling benar, suami saya merasa paling benar, nggak ada yang mau ngalah, saudara. Saya ngomong, dia ngomong, ngomong. Kami sama-sama alfa. Tahu alfa, saudara, dominan. Saya wanita dominan yang kolerik. Tapi saya banyak dihancurkan Tuhan ketika saya dengan suami saya. Saudara mungkin bisa lihat siapa orang yang paling banyak menajamkan saudara, nggak jauh-jauh. Suami ditajamkan istri, istri ditajamkan suami. Tetapi kabar gembiranya, saudara, pernikahan yang bahagia itu, pernikahan yang bertahan itu bukan sekedar bertahan, tetapi bertumbuh.
Saya yakin saudara, walaupun saya banyak berantem-berantemnya, banyak petasannya, banyak kembang apinya karena suami saya alpa, saya pun alpa, saya punya banyak amunisi untuk nyerocos sama dia, nyerocos, tapi kadang dia lebih banyak mengalah. Karena memang kekuatan wanita adalah 20.000 kata. Ya, saudara. Apalagi saya biasa ngomong di TikTok gitu. Jadi sudah semakin pasti dalam berbicara. Apalagi saya batak tembak-tembak langsung, saudara. Wah, itu sangat melukai dan saya setajam silet, saudara. Suami saya masih menganga, seakan dia tidak percaya dengan Wong Jowo-nya, keratonnya, saudara. Dan saya, dia baru 5 kata, saya sudah 50 kata dibanding dengan ekspresi yang sangat-sangat meyakinkan. Tapi suami saya hanya, "Ah," begitu. Dia mungkin, itu dia menyesal atau kagum, saya nggak tahu. Saya anggap saja dia kagum pada saya gitu ya. Oke, saudara ya. Jadi iman yang menyatukan arah hidup. Saya banyak nangis. Suami saya juga banyak nangis. Tapi kita harus memilih. Harus ada yang mengalah. Kita nggak bisa dayung sana, suami saya dayung sini, kita dayung-dayung. Ayo, ayo, aku ya, kamu. Mungkin kita capek, perahunya juga capek, goyang gitu nggak kemana-mana. Tapi energi habis, waktu habis, saudara. Tapi saat satu orang mengalah, atau mungkin suami istri akhirnya mengalah, masing-masing menangis, saudara. Tapi di situ Roh Kudus akan bicara, saudara. Karena kasih Tuhan harus jadi senternya. Harus ada yang mengalah. Mungkin terbuka, kamu maunya apa, ya, saudara ya. Kalau soal rasa, nanti kamu lihat tubuh istrimu berubah, tubuh suamimu berubah. Wah, suami saya ganteng banget, saudara. Sekarang juga ganteng, saudara. Tapi kadang kalau sekarang ya, mungkin yang tahu Pak, ini ya, saudara ya. Kalau saya bukan istri yang berkomitmen, saudara. Mungkin rasa itu udah hilang. Tapi karena saya tahu ini yang terbaik buat saya. Saya bukan hanya mau nerima yang baik, saudara. Tapi apa adanya dia. Karena dia juga sudah menerima saya apa adanya, saudara. Kalau hanya sekedar nggak ada rasa, saudara, saya punya saudara, saudara. Saya ditanya, ini kamu cerain dia alasannya apa? Saya nggak ada rasa. Saya memang yang salah. Dia benar. Kalau kamu tahu kamu salah, kamu minta ampun sama Tuhan. Kalau kamu tahu dia nggak ada salah, kamu mau ceraikan dia hanya karena rasa, kamu nggak akan pernah punya ke rumah tangga yang utuh, walaupun dia akhirnya udah bercerai, saudara, dan menikah lagi. Ya, saya berdoa dia akan didewasakan di dalam. Tetapi yang mau saya ingatkan, saudara, ya, karena dalam kekristenan nggak ada perceraian, itu konsekuensi yang diambil. Sekarang banyak orang cerai, saudara. Orang Kristen dulu handalannya tidak ada yang cerai. Tapi saya juga pernah berkata cerai sampai saya disadarkan Tuhan. Saudara terima mungkin saat ini yang Anda lihat hanya semua yang baik, saudara. Tapi percayalah, kalaupun Anda tahu siapa dia, Anda sudah ada dalam satu perahu yang tidak bisa batal lagi, saudara. Tidak akan kemana-mana kalau sama-sama nggak mau ada yang mengalah, saudara. Jadi iman akan menyatukan arah hidup bersama Tuhan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Biarlah kasih, biarlah komunikasi, iman ini jadi 3 lembar dalam hidup rumah tangga. Disatukan di tangan Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk cinta yang Kau satukan. Cinta suami istri hari ini, kami menyerahkan kedua mempelai ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka dengan kasih yang tak lekang waktu, dengan komunikasi yang saling membangun, dengan iman yang menyatukan tujuan hidup mereka. Jadilah Engkau tali ketiga, simpul pengikat kasih mereka yang tak mudah diputuskan oleh badai apapun. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemilik cinta yang sejati, kami mengucap syukur dan menyerahkan pengantinmu ini ke dalam perjanjian dalam nama Yesus. Selamat membangun rumah tangga. Semoga rumah tangga dipenuhi tawa yang jujur, tangis yang didoakan, dan kasih yang tidak pernah usang. Mungkin kita juga pernah mendengar, di balik suami yang berhasil ada istri yang bijaksana dan setia. Dan di balik istri yang kuat dan berhasil ada suami yang mendukung dan mengasihi tanpa syarat. Pernikahan bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana dua pribadi saling menguatkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.